إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyira at-talibat, a'azzakunallah. Pada kesempatan di pagi hari ini, pelajaran kita pada pelajaran adab, ya, kita melanjutkan pelajaran kita pada adab membaca Al-Quran. Dan ini adab sangat penting sekali, apalagi bagi para penghafal Al-Quran. Ya, bagi para siswi, terutama antunna yang menghafalkan Al-Quran. Ada adab-adab yang harus diperhatikan tatkala membaca Al-Quran. Di antara adabnya ayyakuna qari'ul Quran Qur'ani ala wudu'in. Ya, orang yang membaca Al-Quran sebaiknya dalam keadaan berwudu. Nadhifat thawbi, bersih pakaiannya, wal badani, dan bersih badannya, wal makani, dan bersih juga tempat dia baca Al-Quran, tempatnya, mustakan, dan bersiwak. Sebelum membaca Al-Quran, mustakan ini maknanya adalah bersiwak. Yang kedua, adab yang kedua, ayyahtaral makan al-hadi'a, memilih tempat yang al-hadi'a, ini artinya yang tenang. Waz-zaman al-munasiba, dan waktu yang sesuai. Fadzalika ad'a ila ijtima'i himmatihi, karena yang demikian itu bisa mengumpulkan semangat. Jadi ad'a ila ijtima'i himmatihi, bisa mengumpulkan semangat, wa safa'i qalbihi, dan bersih hatinya. Lalu kemudian adab yang ketiga, ayyabda'at tilawata bil isti'adati minasyaitonir rajim. Memulai tilawah dengan isti'adah, memohon perlindungan minasyaitonir rajim, dari syaitan yang dirajam. Dirajam sini dilaknati, ya. Tsumma bismillahi, lalu kemudian memulai dengan bismillah, fi awwali kulli suratin, pada permulaan setiap surat, ada surat taubati,
selain surat At-Taubah. Jadi memulai dengan isti'adzah, lalu kemudian basmalah pada setiap permulaan surat kecuali surat At-Taubah. Biqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila engkau membaca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang dirajam atau yang dilaknati. An-Nahl ayat 98. Yang keempat, ayyura'iya ahkamat tajwidi. Kita memperhatikan hukum-hukum tajwid. Wa ikhrajal hurufi, dan mengeluarkan huruf mimma kharijiha, dari tempat keluarnya huruf. Wa tartilul Qur'ani, dan wa tartilal Qur'ani, dan ya tartil dalam membaca Al-Qur'an. Biqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Surat Al-Muzammil ayat keempat. Yang kelima, yustahabbu maddul qiraati, dianjurkan maddul qiraati, artinya ya memanjangkan mad, ya menjaga mad pada bacaan. Panjang pendeknya diperhatikan. Wa tahsinus sauti, dianjurkan memperindah bacaan ya bil qiraati, dengan bacaan Al-Qur'an. Suaranya diperindah, diperhatikan juga mad-madnya. Faqad su'ila Anasun, maka pernah ditanya sahabat Anas radhiyallahu anhu, kaifa kanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah bacaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Anas bin Malik berkata, faqala, maka berkata Anas bin Malik, kanat maddan, bacaannya Rasul mad, artinya memperhatikan madnya. Thumma qara'a bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca bismillahirrahmanirrahim, bimaddi bismillah, dengan memanjangkan bismillah, artinya dipanjangkan ya lafzul jalalahnya tentunya. Yamuddu billahi, membaca mad pada Allah, billahi panjang, billahi mad tabi'i. Wa yamuddu birrahmani, memanjangkan dengan ar-rahmani. Wa yamuddu birrahimi, dan memanjangkan ar-rahimi. Jadi yang dimaksud bacaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam maddan adalah memperhatikan mad-madnya. Itu maksudnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, zayyinu aswatakum bil Qur'ani. Hiasilah suara kalian dengan Al-Qur'an. Jadi memperhatikan mad dan juga menghiasi atau memperindah bacaan Al-Qur'an. Nah, ya. Jadi memperindah bacaan Al-Qur'an. Diperbagus, diperindah bacaan Al-Qur'annya. Lalu kemudian yang keenam, nah ini ada, kita break dulu sebentar ya. Ini ada yang lewat.
Ya, kita lanjutkan ya. Ini yang sudah lewat sudah mulai nggak terdengar ini. Yang keenam, ayyakuna mutadabbiran lima'anil Qur'ani. Yang baca Al-Quran disertai dengan mentadaburi makna-makna Al-Quran. Mutafa'ilan ma'a ayatihi. Mutafa'ilan ini artinya dia berinteraksi ya dengan ayat-ayatnya. Tatkala melewati ayat tentang surga misalnya, sa'ilan dia memohon Allah kepada Allah al-jannata surga. Hina wurudiha ketika datang ayat menjelaskan tentang surga. Musta'idzan bihi mohon perlindungan kepada Allah. Musta'idzan bihi mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala minan nari dari api neraka. Ya, musta'idzan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala binari musta'idzan bihi an-nar mohon perlindungan kepada Allah dari api neraka. Hina dzikriha ketika disebutkan ayat yang menjelaskan tentang neraka. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitabun, Al-Qur'an adalah kitab anzalnahu yang kami turunkan ilaika kepadamu, kepada engkau mubarakun yang dipenuhi dengan keberkahan. Liyadabbaru ayatihi agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albabi dan agar supaya orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Surat Shad ayat ke-29. Wa fi hadithi Hudzaifah dan di dalam hadisnya Hudzaifah qal berkata sahabat Hudzaifah menceritakan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha." Apabila Nabi SAW melewati ayat yang di dalamnya terdapat tasbih, ya, maka Nabi pun sabbaha bertasbih, mensucikan Allah. Wa idza marra bisu'alin sa'al. Dan apabila melewati ayat yang menjelaskan tentang permohonan, permintaan, Nabi pun memohon. Wa idza marra bita'awudin ta'awwada. Dan apabila melewati ayat yang di sana mohon perlindungan kepada Allah, maka Nabi pun mohon perlindungan. Jadi ini tadabbur, ya, pahami maknanya sehingga ketika melewati ayat tentang surga, Nabi pun memohon ya surga. Ketika melewati ayat tentang neraka, Nabi pun mohon perlindungan dari neraka. Yang ketujuh, kalau dia mendengar ada orang yang baca Al-Quran, ayyuhsinal istima' ilaihi. Ya, hendaklah dia membaguskan mendengar. Wal insat, mendengar Al-Quran, wal insata, dan diam inda sima'ihi ketika mendengar Al-Quran dibacakan. Di qaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza quri'al Qur'anu. Ini ayatnya. Wa idza quri'al Qur'an, apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lahu, maka dengarkan. Wa ansitu, dan diamlah. La'allakum turhamun, agar kalian diberi rahmat. Ya, wa idza quri'al Qur'an, apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lahu, maka dengarkanlah, wa ansitu, dan diam, la'allakum turhamun, agar kalian diberi rahmat. Di surat Al-A'raf ayat 204.
Yang kedelapan, adab yang kedelapan, ayyata'ahadal Qur'ana. Ya, dia menjaga Al-Quran. Wa yuwadhiba ala tilawatihi, dan terus menerus membaca Al-Quran. Wa mudarasatihi, dan mempelajari Al-Quran. Jadi baca Al-Qurannya terus menerus, mempelajarinya terus menerus. Wa dzalika hatta la yansahu. Yang demikian itu supaya apa? Tidak lupa. Apalagi ini penghafal Al-Quran, harus baca terus menerus. Kalau enggak ya jadi lupa. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'ahadul Quran. Perhatikan Al-Quran. Jaga. Fawalladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwa ragaku ada pada genggamannya, lahuwa asyaddu tafassiyan. Sungguh Al-Quran itu sangat cepat lepas ya. Tafassiyan maknanya ay tafallutan, sangat cepat lepas. Minal ibili, melebihi onta, fi aqliha, pada ikatannya. Di onta diikat itu gampang lepas, gampang lari. Lah Al-Quran, hafalan lebih gampang hilang daripada onta yang lepas dari ikatannya. Yang kesembilan, adab yang kesembilan, alla yamassal mushafa illa tahirun. Ya, hendaknya tidak menyentuh mushaf kecuali yang dalam keadaan suci. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali yang disucikan. Ya, Al-Waqiah ayat ke-79. 10, adab ke-10, yajuzu lil haidhi wan nufasa'i qira'atul Qur'ani. Boleh bagi wanita haid dan nifas membaca Al-Quran. Biduni massil mushafi, tanpa menyentuh mushaf. Dari hafalan. Wa hadza fi ashahhi qaulayil ulama'i. Ini menurut pandangan para ulama yang paling kuat, yang paling sahih dari dua pendapat para ulama. Li'annahu lam yathbut anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak sabit atau tidak datang riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yamna'u dzalika, yang melarang hal tersebut. Ya, tidak ada yang sahih yang melarang hal tersebut. Yang ke-11, yustahabbul jahru bil Qur'ani. Dianjurkan bacanya jahar. Baca Al-Quran jahar. Jahar ya ada suara terdengar. Ma lam yatarattab alaihi mafsadatun. Ya, yang benar mafsadatun yang dibacanya. Ma lam yatarattab alaihi mafsadatun, selama tidak ada mafsadah. Mengeraskan suara dianjurkan selama tidak ada mafsadat. Berupa apa mafsadahnya? Min riyain, berupa riya, wa nahwi, dan yang lainnya. Au isghalin, atau menyibukkan liman haulahu, orang yang di sekitarnya, mengganggu atau mengganggu orang di sekitarnya. Minal musallin, yaitu berupa orang yang sedang sholat. Ya, kalau ada orang sholat ya jangan dikeraskan. Awit talina, atau orang yang sesama membaca Al-Quran. Yang ke-12, minas sunnati, termasuk sunnah, al-imsaku, yaitu menahan diri, anil qiraati, dari membaca Al-Quran, inda ghalabatin nu'asi, ketika sangat ngantuk. Jadi jangan membaca Al-Quran dalam keadaan kita sangat mengantuk. Yaitu berbahaya itu.
Ya. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum minal laili fastajamal Qur'ana ala lisanihi." Apabila salah seorang di antara kalian bangun di malam hari, lalu kemudian fastajamal Qur'an. Lalu Al-Quran jadi istajam itu jadi kayak bahasa ajam yang dia nggak ngerti apa yang dia baca. Ya, fastajamal Qur'an ala lisanihi. Lalu fastajamal Qur'an ala lisani. Al-Quran menjadi kayak bahasa ajam, dia nggak ngerti apa yang dia baca. Maka selanjutnya penjelasan ini. Falam yadri ma yaqul. Maka dia nggak tahu apa yang dia baca. Falyattaji', hendaklah dia berbaring. Artinya istirahat dulu, tidur dulu, jangan sampai dalam keadaan ngantuk banget, dipaksakan. Sehingga kemudian baca Al-Qur'annya jadi ngaco, jadi keliru, jadi salah. Ya. Dia nggak tahu apa yang dia baca. Nah, sebelum kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, adab doa. Ini karena pertemuan sebelumnya sempat libur, jadi kita lanjutkan adab selanjutnya. Tapi sebelum kita lanjutkan, ini ada pertanyaan, silahkan. Siapa yang mau tanya? Sebelum kita lanjutkan, ini dari adab-adab membaca Al-Quran. Silahkan. Ustadz, mau nanya. Ya. Kalau baca Qur'annya di dalam hati, boleh nggak Ustadz? Ya. Membaca Al-Quran, yang namanya membaca itu, ya bukan di dalam hati. Jadi membaca itu adalah ibadah qauliyah. Ibadah ucapan. Ya. Yang namanya membaca itu adalah ibadah qauliyah, ibadah ucapan. Karena membaca itu adalah ibadah ucapan, ya dia diucapkan di lisan, bukan di dalam hati. Yang di dalam hati itu mentadabburi maknanya. Itu yang dalam hati. Ya, jadi yang di dalam hati itu mentadabburi maknanya. Sedangkan membacanya tetap di lisan. Ya, kemudian ini tadi ada yang minta diulang pada poin yang ke-7 ya, dan 9. Poin ke-7, ayyuhsinal istima'a. Dia membaguskan mendengar. Jadi ketika dibacakan Al-Quran, kita diperintahkan untuk mendengarkan bacaan Al-Quran dan diam ketika dibacakan Al-Quran. Ini poin ke-7. Sebagaimana firman Allah, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ini surat Al-A'raf ayat 204. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diam agar kalian dirahmati. Lalu poin yang ke-9, alla yamassal mushafa illa tahirun. Tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang dalam keadaan suci dari hadas besar ataupun hadas kecil. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, la yamassuhu illal mutahharun. Ya, tidak boleh menyentuhnya kecuali orang yang suci. Ini menurut sebagian fatwa para ulama ya, yang mengharuskan dalam keadaan suci. Begitu. Naam. Ya. Masih ada pertanyaan, silakan. Yang mau bertanya langsung juga nggak apa-apa, langsung mic-nya sentuh, lalu kemudian suara, biar lebih jelas apa yang menjadi iskalnya atau kemuskilannya yang belum difahami. Yang malam ya tarot apa itu malam ya tarot tabah
Eh, yang itu apa? Ini Ustaz. Tadi kurang itu. Oh iya, iya. Baik, saya ulang ya. Ya, Ya, Ustaz. saya ulang. Sebentar, kita tunjukkan dulu layarnya ini. Ini kan poin 11 ya tadi ya. Poin 11. Yustahabbul jahru bil Qur'ani. Dianjurkan mengeraskan. Jahar itu ya menjaharkan, mengeraskan. Bacaan Al-Quran. Dikeraskan bacaan Al-Qurannya. Dianjurkan. Nah, dianjurkan mengeraskan bacaan Al-Quran ini. Nah, perhatikan ini. Nah, ma lam yatarattab. Ini yang benar ini. Ma lam yatarattab, selama tidak muncul ya pada mengeraskan bacaan ini mafsadatun, ini jadi fa'ilnya nih. Ini yang benar dibaca dhammah ya. Jadi fa'ilnya yatarattab. Selama tidak muncul alaihi, sebab mengeraskan bacaan Al-Qur'an itu tidak muncul mafsadatun, sesuatu kerusakan. Berupa apa? Min riyain, berupa riya. Jadi kalau sekiranya kita keraskan bacaan jadi riya, ya jangan. Au isghalin, atau mengganggu liman haulahu, orang-orang yang ada di sekitar. Minal musallina, berupa orang yang lagi sholat. Awittalina, atau orang yang juga sedang sama-sama membaca Al-Quran. Ya, jadi boleh dikeraskan atau dianjurkan dikeraskan selama tidak mengganggu orang sekitar. Ya, tentu juga selama tidak menimbulkan riya. Ya, bacanya tadi malam yatarattab alaihi mafsadatun. Lalu kemudian selanjutnya ini, tadi ada pertanyaan juga lewat pesan ya, lewat chat. Fastajama. Kita lihat lagi. Ini yang ke-12 ya, poin ke-12. Ya. Poin ke-12, minas sunnati, termasuk sunnah adalah al-imsaku anil qiraati. Berhenti dari membaca Al-Qur'an inda ghalabatin nu'asi, ketika ngantuk. Ketika ngantuk sangat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qama ahadukum minal laili, apabila salah seorang di antara kalian bangun di malam hari, fastajamal qur'ana ala lisanihi, maka kita terjemahkan bebas ya, bacaan Al-Qur'an jadi ngaco di lisannya. Istajama itu artinya dari bahasa ajam. Ajam itu bahasa non-Arab. Jadi Al-Quran kan bahasa Arab, tapi ketika dia baca karena ngantuk, akhirnya jadi nggak jelas bacaannya. Seakan-akan itu bukan bahasa Arab, tapi bahasa ajam. Ajam itu artinya bahasa non-Arab. Jadi fastajam Al-Quran, kita terjemahkan dengan bebas ya, jadi ngaco baca Quran pada lisannya. Falam yadri, sehingga dia tidak tahu ma yaqul, apa yang dia baca, apa yang dia ucapkan. Kalau seperti itu keadaannya, falyattaji', hendaklah dia berbaring, ya, tidur dulu, baru kemudian dilanjutkan. Ya, masih ada lagi, silahkan, nggak apa-apa ini. Tanya aja, yang belum paham. Tadi sudah ya, yang fastajama. Jadi fastajama itu artinya jadi seperti bahasa ajam.
Bahasa Jam itu bahasa non-Arab. Artinya bacanya jadi ngaco, jadi ngawur. Nggak jelas ya. Kayak misalnya, misalnya kayak Argia nih, lagi baca Al-Quran, lalu ngantuk. Nah, itu kira-kira yang dia baca jadi jelas nggak? Jadi nggak jelas nanti yang dia baca. Ya, karena ngantuk, akhirnya yang dia baca jadi tidak jelas. Gitu ya. Itu namanya fastajama. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, enggak jelas sudah mulai ngantuk. Itu namanya fastajama. Ya, masih ada lagi? Siapa tadi yang masuknya telat ya? Bisa ngikutin enggak itu yang tadi masuknya telat-telat tuh? Faradiba. Masuknya telat. Bisa ngikutin enggak tadi? Nah, ini ada pegang kitabnya enggak? Semuanya ini, siswi ini pada pegang kitab enggak? Siapa ini yang ada pegang kitab ya? Iya, punya ya? Punya. Udah punya ya? Ya. Dia enak kalau sudah pegang kitab, jadi dia bisa ngikutin pelajaran. Baik. Kalau nggak ada, kita lanjutkan ya. Ya, kita lanjutkan kalau gitu. Kita lanjutkan pada adabud doa. Adab berdoa. Yang pertama, hamdulillahi, memuji Allah. Watsana'u alaihi, menyanjung Allah. Thumma salatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla du'ai, sebelum berdoa. Jadi adab yang pertama, hamdulillahi, memuji Allah, watsana'u alaihi, menyanjung Allah, thumma salatu ala nabiyyi, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qabla du'ai, sebelum berdoa. Faqad sami'an nabiyyu, maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar sallallahu alaihi wasallam rajulan, ada seseorang yad'u fi salatihi, yang berdoa di dalam salatnya. Falam yahmadillah, lantas dia tidak memuji Allah. Walam yusalli ala nabiyyi, dan tidak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepadanya, ajilta ayyuhal musalli, engkau tergesa-gesa wahai orang yang salat. Idza sallaita, apabila engkau salat, faqa'adta, lalu engkau duduk, fahmadillah, maka pujilah Allah, bima huwa ahlu, dengan yang bima huwa ahlu ini terjemahannya yang sesuai dengan keagungan Allah. Jadi dengan sesuatu yang Allah adalah yang berhak, itu terjemahan letterlocknya, yang sesuai dengan keagungan Allah. Wa shalli alayya, dan bersalawatlah kepadaku, tsumma da'uhu, baru kemudian berdoa kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, al-iqraru bidzambi. Ya, menetapkan dosa, bahwa kita ini banyak dosanya. Wal i'tirafu bit-taqsiri, dan mengakui bahwa kita ini banyak lalainya. At-taqsir ini lalai, mengakui kelalaian. Wat tadarru, dan merendah diri. Wal khusyu'u, dan khusyuk. Wal raghbatu, dan penuh dengan harapan. Wal rahbatu, dan juga penuh dengan rasa takut. Halad du'ai, ketika berdoa. Jadi ketika doa kita akui kita yang banyak dosa, kita yang banyak kelalaian,
kita merendah diri kepada Allah, tunduk dan khusyuk kepada Allah, berharap dan takut kepada Allah. Liqaulillahi ta'ala, karena firman Allah subhanahu wa ta'ala, innahum kanu yusari'una fil khairati. Sungguhnya mereka di sini ya orang-orang saleh termasuk para nabi ya. Mereka berlomba-lomba, bersegera dalam mengerjakan kebaikan. Wa yad'unana, dan mereka berdoa kepada kami raghaban wa rahaba, dengan penuh harap dan takut. Wa kanu lana khashi'ina, dan mereka khusyuk kepada kami, tunduk kepada kami. Ya. Ini surat Al-Anbiya ayat ke-90. Adab yang ketiga, al-wudu'u wastiqbalul qiblati, berwudu dan menghadap kiblat. Wa raf'ul aidi, dan mengangkat tangan. Inda du'ai, ketika berdoa. Fa fi hadithi Abi Musa al-Ash'ari, maka di dalam hadis sahabat Abu Musa al-Ash'ari, lamma faragha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min Hunain, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah selesai dari Hunain. Ya, Hunain ini nama satu lembah ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang dengan orang-orang Thaqif dan Hawazin. Ketika sudah selesai dari perang Hunain, fada'a, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta, fada'a di sini meminta, bima'in, air. Fatawadda'a, lantas kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Thumma rafa'a yadayhi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya. Wa ra'aitu bayadha ibtayhi, sampai dan aku melihat putih kedua ketiaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini yang menjadi dalil berwudu dan Nabi mengangkat tangannya dan menghadap ke arah kiblat juga dianjurkan. Yang keempat, al-ilhahu fid du'ai. Ilhah ini artinya adalah ya kayak semacam merengek. Tahu merengek kan? Jadi misalnya anak kecil minta sesuatu sama orang tuanya itu kan sambil merengek ya. Ya Umi, beliin dong Umi. Ya, itu namanya ilhah. Wal azmu fil mas'alati, dan sungguh-sungguh dalam meminta. Jangan nggak serius, jadi ya Allah berikan aku begini, kalau engkau mau. Ya, jangan begitu. Jadi sungguh-sungguh ya Allah berikan aku begini, ya Allah berikan aku begini gitu ya, sungguh-sungguh. Ini penting ini. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'autumullaha fa'zimu fid du'ai." Kalau kalian berdoa maka sungguh-sungguhlah dalam berdoa. Wala yaqulanna ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan in syi'ta fa'atini. Kalau engkau mau ya Allah kasih aku, kalau enggak ya enggak usah. Enggak boleh begitu. Fa inna Allah la mustakriha lahu. Fa inna Allah la mustakriha lahu. Karena Allah tidak ada yang memaksa Allah. Tidak ada juga yang membuat Allah jadi berat. Tidak ada. Ya, sehingga kita harus mengatakan terserah mau dikasih enggak, ya terserahlah gitu enggak. Allah enggak ada yang maksa, Allah enggak ada yang berat bagi Allah. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, walakin liya'zimil mas'alata, hendaklah dia bersungguh-sungguh dalam meminta. Wal yu'zimir raghbata, dan hendaklah dia memperbesar harapan. Harapannya diperbesar kepada Allah. Fa inna Allah la yata'adhamuhu syai'un a'tahu.
Karena sesungguhnya Allah tidak menganggap besar sesuatu yang Allah berikan. Artinya sesuatu yang Allah beri itu Allah tidak pernah menganggap itu berat, enggak. Ringan. Nggak ada sesuatu yang berat bagi Allah untuk Allah berikan kepada hambanya. Yang kelima, tajannubud du'ai 'ala nafsi. Tajannubud du'ai, menjauhi doa keburukan. 'Ala nafsi, pada diri sendiri. Jangan doa keburukan untuk diri sendiri. Ya Allah, lebih baik saya mati aja. Jangan. Wal auladi, atau doa keburukan pada anak-anak, nggak boleh. Anak-anak saya biarin aja pada nggak benar semuanya, biar jadi hancur binasa, nggak boleh. Wal mali, dan juga nggak boleh mendoakan keburukan pada harta. Ya Allah, mobil saya ini biarin rusak aja, nggak boleh. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tad'u ala anfusikum, jangan kalian berdoa keburukan. Ini ingat, tad'u ala ini yang menunjukkan keburukan ya. Jangan doa keburukan untuk diri kalian. Wala tad'u ala auladikum, jangan doa keburukan untuk anak-anak kalian. Wala tad'u ala amwalikum, jangan mendoakan keburukan pada harta kalian. La tuwafiqu minallahi, jangan sampai kalian bertepatan ya dengan Allah Subhanahu wa taala saatan, satu waktu. Ya yus'alu fiha ata'un, yang dimana pada waktu tersebut diminta satu permintaan atau satu pemberian, fayastajiba lakum, lalu kemudian Allah mengijabah kalian. Jadi jangan sampai pas kita lagi doa buruk, pas di perdebatan waktu diijabah permintaan buruk kita itu, jangan sampai. Yang keenam, khafdus sauti, memelankan suara, suaranya diperlahan. Wal israri, dan sir, perlahan-lahan. Bid-du'ai, dalam berdoa. Jadi kalau doa suaranya pelan-pelan aja, disir. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, wahai manusia. Ya. Irba'u ala anfusikum, kasihanilah diri kalian sendiri. Innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Innakum, sesungguhnya kalian, la tad'una, tidak berdoa, asamma, kepada yang tuli, wala ghaiban, dan juga tidak kepada yang ghaib. Innakum tad'una, sesungguhnya kalian berdoa, sami'an, kepada yang maha mendengar, qariban, yang maha dekat, wa huwa ma'akum, dan dia selalu bersama dengan kalian. Artinya Allah mengetahui apa yang kita lakukan, mendengar apa yang kita ucapkan. Yang ketujuh, hudurul qalbi 'inda du'a, hati hadir ketika berdoa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ud'ullaha, berdoalah kalian kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabati, dan kalian dalam keadaan yakin diijabah. Jangan berdoa tapi dijabah enggak ya, dijabah ya enggak. Pasti dijabah, adapun waktunya kapan itu terserah Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, la yastajibu, tidak mengijabah, du'aan, Allah tidak mengijabah doa, min qalbi ghafilin lahin, dari hati yang ghafil, lalai. Lahin maknanya juga sama, lalai, yang main-main ya, lahin main-main, gak serius, gak sungguh-sungguh. Nah, yang kedelapan, dan ini yang terakhir dari adab berdoa, yaitu adalah adamu takallufis saja'i. Tidak usah memaksa diri bersajak fid doai, di dalam doa. Jadi misalnya kan kita pernah ada dengar orang kalau doa itu kayak bersajak, misalnya alhamdulillahirabbil alamin,
hamdan syakirin, hamdan na'imin. Belakangnya in semua gitu ya. Nah, ini namanya bersajak. Nggak usah dipaksa-paksakan berdoa dengan bersajak seperti ini. Ya kecuali memang doanya itu datang dari Al-Quran dengan redaksi seperti itu atau hadis dari redaksi seperti itu. Tapi kita bikin sendiri secara bersajak nggak perlu biar orang jadi takjub sama doa kita. Qad qala Ibnu Abbasin, maka berkata sahabat Abdullah bin Abbas li Ikrimah kepada Ikrimah. Ikrimah ini muridnya sahabat Abdullah bin Abbas, tabi'in. Fanzuris saja'a minad du'ai. Perhatikan saja dalam doa, fajtanibhu, jauhilah sajak dalam berdoa. Fa inni ahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku mengetahui Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu dan para sahabatnya la yaf'aluna dzalika, mereka tidak melakukan hal tersebut. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ya, sebelum ditutup ada pertanyaan? Kita udah selesai ini. Ya kalau tidak ada kita tutup ya pelajaran kita di kesempatan pagi hari ini. Jadi kita belajar ada dua pembahasan. Yang pertama adab baca Al-Quran dan yang kedua adalah adab berdoa. Baik. Tidak ada, kalau begitu ya kita cukupkan ya. Kita cukupkan dulu pertemuan kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.